Selamat siang, di sini kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan terkait salah satu praktikum dari salah satu mata kuliah di program studi Teknik Elektro Universitas Udayana, yakni pada mata kuliah pengolahan sinyal digital plus lab. Di sini kami dari kelompok 6 sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri, Ida Bagus Putri Ismananduta dengan NIM akhir 085 dan juga rekan saya. Baik, Baik, saya saya dengan dengan nama nama Imade Imadeo Cardana dengan NIM dengan NIM 23055410087. Dan saya Daniel Alfaeduson Turnip dengan NIM akhir 1083. Baik, di sini diawali dengan dasar teori dari salah satu praktikum yang sudah kami jalankan dan juga sudah kami buat, yakni terkait dengan filter, yang mana di sini filter didefinisikan sebagai suatu sistem yang respons frekuensinya hanya mengambil nilai yang signifikan dari atau dalam range frekuensi tertentu saja, yang mana berdasarkan panjang deretan respon impuls filter H dalam kurung N, terdapat dua tipe filter, yaitu filter 2R atau Infinite Impulse Response dan filter FIR, yaitu Finite Impulse Response. Yang mana filter IIR merupakan filter yang memiliki panjang deretan K dalam kurung N tak terbatas, sedangkan filter FIR memiliki panjang deretan K dalam kurung N terbatas. Setelah itu, karena filter IR memiliki respons puls durasi yang tidak terbatas, sehingga dapat disesuaikan dengan filter analog. Oleh karena itu, teknik dasar desain filter IR yakni mengubah filter analog yang telah dikenal menjadi filter digital menggunakan pemetaan bernilai kompleks, yang mana keuntungan dari teknik ini terletak pada kenyataan bahwa kedua tabel desain filter analog atau AFD dan pemetaan tersedia secara luas dalam literatur, yang mana teknik dasar ini disebut transformasi filter A to D atau analog to digital, yang mana dalam perencanaan filter lepas digital IIR, yang mana kita menggunakan salah satu software yakni MATLAB, yang mana kita memiliki salah satu metode dari beberapa metode yang ada, yaitu metode transformasi bilinear dengan pendekatan filter analog Butterworth. Setelah itu, di sini saya lanjut dengan penjelasan filter digital IIR, yang mana dalam pengolahan sinyal digital, salah satu komponen utama yakni adalah filter digital, yang mana berfungsi untuk memproses sinyal masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output sesuai karakteristik yang diinginkan. Seperti misalnya dalam menghilangkan noise, memperkuat frekuensi tertentu, atau menyesuaikan spektrum sinyal. Yang mana salah satu jenis filter digital ini adalah filter IIR yang berarti Infinite Impulse Response. Filter ini termasuk dalam filter rekursif, yaitu filter yang nilai outputnya tidak hanya bergantung pada input saat ini dan input sebelumnya saja, tetapi juga pada output-output sebelumnya. Yang mana oleh karena itu, respon impuls dari filter IIR dapat berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas atau seperti tak hingga. Yang mana filter IIR ini secara matematis direpresentasikan oleh persamaan perbedaan sebagai berikut. Y dalam kurung N sama dengan M sigma, K sama dengan 0, B K, X dalam kurung kurung buka N dikurang K kurung tutup dikurang sigma K sama dengan 1 N A K Y kurung buka N dikurang K kurung tutup, yang mana secara keterangan dalam rumus matematis tadi, Y dalam kurung N berarti deret output pada waktu ke N, X dalam kurung N berarti deret input pada waktu ke N. BK sama dengan koefisien filter untuk bagian input atau feed forward. Setelah itu AK koefisien filter untuk bagian output atau feedback. M sama dengan order filter bagian input dan N adalah order filter bagian output. Yang mana persamaan ini menunjukkan bahwa suatu output saat ini dihasilkan dari kombinasi linear antara input saat ini dan juga input masa lalu. Dan juga serta output-output sebelumnya. Yang mana untuk menganalisis dan merancang filter digital lebih sistematik, di sini digunakan transformasi Z, yang mana transformasi Z ini memindahkan sinyal dari domain waktu ke domain Z
atau domain frekuensi kompleks. Yang mana dalam domain ini filter IIR dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer, yakni H dalam kurung Z sama dengan Y dalam kurung Z per X sama dalam kurung Z sama dengan B0 ditambah B1 Z pangkat min 1 ditambah B2 Z pangkat min 2 ditambah BM Z pangkat minus M. Dibagi 1 ditambah A1 Z pangkat min 1 ditambah A2 Z pangkat min 2 tambah AN Z pangkat min N. Yang mana keterangannya H dalam kurung Z merupakan fungsi transfer field digital dalam domain Z. Y dalam kurung Z merupakan transformasi Z dari sinyal output Y dalam kurung N. XZ sama dengan transformasi Z dari sinyal input X dalam kurung N. Dan juga Z pangkat min 1 merupakan operator delay satu sampel dalam domain Z. Yang mana fungsi transfer ini memberikan informasi penting terkait dengan karakteristik frekuensi dari filter seperti respons, magnitudo, dan fasa, serta kestabilan sistem. Yang mana dalam praktiknya, kestabilan filter IIR ini sangat bergantung pada letak pol dari fungsi transfer HZ. Yang mana sistem stabil jika semua pol berada di dalam lingkuran satuan pada bidang Z. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ramah karakteristik filter IR, di mana filter IR atau Infinite Impulse Response memiliki dua karakteristik utama, yaitu satu respons magnitudo kuadrat, yang dituliskan sebagai H dalam kurung E pangkat JW pangkat 2, sama dengan HZ HZ pangkat min 1. Untuk Z sama dengan E pangkat JW, di mana HZ adalah fungsi transfer filter dalam domain Z. Z sama dengan pangkat JW adalah substitusi untuk mengubah dari domain Z ke domain frekuensi. Lalu H dalam kurung E pangkat JW pangkat 2 adalah kuadrat dari magnitudo dari respons frekuensi filter. Rumus ini menyatakan bahwa respons magnitudo kuadrat sama dengan hasil dari Hz dikalikan dengan konjugat kompleksnya, yaitu Hz pangkat min 1. Lalu yang kedua, respons fasa dinyatakan dengan beta dalam kurung E pangkat JW sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung IM H kali Z per RE dalam kurung H kali Z. Untuk Z sama dengan E pangkat JW. Atau alternatifnya, beta dalam kurung E pangkat JW sama dengan 1/2J IN dalam kurung HZ per HZ pangkat min 1. Yang dimana beta pangkat E pangkat JW adalah respons fasa. Tan pangkat min 1 IM HZ per RE HZ adalah mengukur fasa sebagai sudut dari bagian imajiner dan real fungsi transfer. Alternatifnya menggunakan logaritma natural dan sifat bilangan kompleks. Selanjutnya yaitu filter analog Butterworth. Filter Butterworth adalah jenis filter analog dengan karakteristik respons frekuensi yang datar di bandpass dan turunan bertahap. Dengan rumus Hn d ohm pangkat 2 sama dengan 1/1 tambah ohm per ohm C pangkat 2N. Yang dimana Hn J ohm adalah fungsi transfer frekuensi untuk filter order N. Ohm adalah frekuensi analog. Ohm C frekuensi cut off atau titik di mana gain sama dengan 1/2 atau sekitar min 3
desibel. N adalah order filter, di mana semakin tinggi semakin tajam pemisahan antara passband dan stopband. Grafik menunjukkan semakin besar nilai N, maka semakin tajam transisi dari passband ke stopband. Lalu selanjutnya ada transformasi bilinier. Transformasi bilinier digunakan untuk mengkonversi filter analog menjadi filter digital dengan cara transformasi S domain ke Z domain. Rumus transformasi yaitu S sama dengan 2 dalam kurung 1 min Z pangkat min 1 per T dalam kurung 1 tambah Z pangkat min 1. Yang dimana S adalah variabel dalam domain Laplace atau analog. Z adalah variabel dalam domain Z atau digital. T adalah periode sampling. Substitusi ini digunakan untuk mengubah fungsi transfer analog HAS menjadi fungsi transfer digital HZ. Lalu terdapat prosedur desain filter low pass digital IIR Butterworth, di mana langkah-langkahnya yang pertama, spesifikasi digital, ditentukan oleh frekuensi digital, misal W1, W2, WN. Lalu dilakukan pre-warping untuk menghindari distorsi frekuensi akibat transformasi. Pre-warping dilakukan dengan rumus Ohm I sama dengan 2 tan dalam kurung WI per 2. Langkah kedua, spesifikasi analog. Digunakan spesifikasi hasil pre-warping untuk mendesain filter analog Butterworth. Yang ketiga, desain analog filter HAS. Menggunakan metode klasik untuk mendapatkan fungsi transfer analog. Yang keempat, itu transformasi bilinier. Mengubah HAS menjadi HZ dengan menggunakan transformasi S2 dalam kurung 1 min Z pangkat min 1 per 1 tambah Z pangkat min 1. Di mana hasil akhir didapatkan filter digital IIR Butterworth dalam bentuk HZ atau digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan melanjutkan pada penjelasan tentang transformasi spesifikasi filter digital ke analog dengan parameter omega. Frekuensi sudut omega dihitung dari frekuensi analog Fi dengan rumus omega I sama dengan 2pi dikali frekuensi I per Fs atau frekuensi sampling. Dengan keterangan sebagai berikut, Fs sama dengan frekuensi sampling, Fi sama dengan frekuensi ke I yang direncanakan, dan omega I sama dengan frekuensi sudut normalisasi dalam domain digital. Kemudian yang ke B, transformasi ke spesifikasi filter analog. Untuk merancang filter digital menggunakan pendekatan analog seperti filter Butterworth atau Chebyshev, frekuensi sudut digital atau omega I diubah ke frekuensi sudut analog atau omega I dengan rumus omega I sama dengan 2 per T dikali tangan dikali omega I per 2. Seperti pada gambar berikut. Pada gambar 3 menunjuk tal dengan omega lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan omega 1 atau passband.
Keterangan kedua, omega lebih besar atau sama dengan omega 1, lebih kecil atau sama dengan omega 2 atau transisi. Dan omega lebih besar sama dengan omega 2 atau stop band. Gambar 4 adalah filter analog ekuivalen setelah transformasi bilinear menggunakan omega 1 dan 2 sebagai batas frekuensi analog yang sesuai. Transformasi saat kita ingin merancang filter digital dengan dasar filter analog menggunakan metode bilinear transform, agar spesifikasi analog dapat diterapkan ke filter digital secara tepat. Kemudian pada materi ini menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan filter digital low pass Butterworth dengan pendekatan dari filter analog. Pada poin C, normalisasi LPF, nilai rasio frekuensi normalisasi omega R dihitung dengan omega R sama dengan omega 2 per omega 1, digunakan untuk membantu orde filter analog. Pada poin D, menghitung orde filter Butterworth. Orde filter atau N menunjukkan kompleksitas filter, dihitung dengan rumus N sama dengan logaritma 10 pangkat min K1 per 10 dikali min 1 per 10 pangkat minus K2 per 10 dikali min 1 per 2 dikali log dikali 1 per omega R. Dengan keterangan K1 sama dengan redaman maksimum di passband, satuan desibel, dan K2 redaman minimum di stopband. Pada poin C menentukan fungsi transfer normalisasi atau HS. Mengambil bentuk fungsi transfer Butterworth LPF dari tabel polinomial standar sebelum dilakukan scaling. Pada poin F, fungsi transfer analog yang sudah diubah atau scaling. Fungsi transfer analog disesuaikan dengan frekuensi cut-off omega 1 dari desain, yakni HA sama dengan H LPF dikali S, di mana S sama dengan S per omega 1. Ini mengatur frekuensi cut-off ke nilai yang diinginkan. Kemudian pada poin G, konversi ke fungsi transfer digital atau HZ menggunakan transformasi bilinear sebagai berikut. HZ sama dengan HA dikali S, di mana S sama dengan 2 per T dikali 1 kurang Z pangkat minus 1 per 1 tambah Z pangkat minus 1. Jadi kesimpulannya adalah ini merupakan metode perancangan filter digital LPF berbasis analog, khususnya Butterworth, yang meliputi 1. Menentukan spesifikasi frekuensi, 2. Melakukan normalisasi dan transformasi, ketiga, menentukan orde filter, keempat, membentuk fungsi transfer analog, dan yang terakhir, mengubahnya ke bentuk digital atau HZ menggunakan transformasi bilinear. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, itu dia penjelasan terkait dengan praktikum yang sudah kami jalankan dari kelompok 6 untuk mata kuliah pengolahan sinyal digital plus lab. Eh, di sini mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami yang disengaja atau tidak sengaja. Kata kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.